Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pembahasan tajwid di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu. Di sini ada ya, yaitu damiana ini ada huruf ya yang berharokat berdiri, ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, dimana untuk setiap huruf dimana huruf itu berharokat berdiri seperti ini juga ada, ini juga ada, ini itu dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada huruf yang berharokat berdiri. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah ini dinamakan mad jaiz munfasil. Jadi ya a dibaca mad jaiz munfasil, yaitu alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di 2 kalimah yang berbeda atau lain kalimah. Jadi artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Pisah itu antara ya, jadi lafal ya dan lafal ayyuha ini adalah berpisah, yaitu berada di 2 kalimah yang berbeda ya. Walaupun secara secara tulisannya seakan-akan nyambung, akan tetapi sebenarnya ini adalah berbeda ya. Dimana ya ini yaitu ada huruf nida, dimana huruf nida itu berfungsi untuk memanggil. Kemudian di sini lafal kedua itu ayyuha. Kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah itu cara penulisannya itu dipisahkan, jadi ada ya, kemudian lafal kedua ada ayyuha. Memang kalau setelah dilihat ini seperti satu kalimah, tetapi ini adalah 2 kalimah yang berbeda, di mana ya matobi'i dan hamzah ayyuha ini yaitu terangkai di 2 kalimah yang berbeda, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun untuk panjangnya mad jaiz munfasil yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Ya a seperti itu. Dimana untuk seputar mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu sudah kami bahas di episode kelima. Dimana untuk kaidahnya mad jaiz munfasil yaitu kapan ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di 2 kalimah yang berbeda, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun untuk nadhumnya mad jaiz munfasil, wa intala huwa bi ukhra tasola fajaiyun munfasilun kala ila. Kemudian di sini ada ya ayu. Di sini ada ya yang bertasdid ini. Di mana ya bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca naber. Apa artinya naber? Naber itu artinya yaitu dibaca ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ya yang bertasdid ini ditekan ya. Ayu seperti itu ditekan. Itu namanya naber. Saya ulang, artinya naber itu menekan suara sedikit lebih tinggi. Dibaca naber alasannya saya ulang, yaitu ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah. Dimana untuk seputar naber yaitu sudah kami bahas di episode berapa ya? Di episode ke-22, dimana naber itu berada di 6 posisi, yaitu diantaranya ini ya. Dimana posisi pertama itu dibaca naber atau dibaca ada penekanan suara itu apabila wakof pada huruf yang bertasdid, di mana wakof tersebut huruf tersebut yaitu selain huruf qalqalah atau huruf gunnah. Jadi apabila posisi wakof ya, posisi wakof seperti ini ya,
Seumpama di situ kok hurufnya bertasdid tapi dia posisi wakof, selain huruf qalqalah atau huruf gunnah. Huruf qalqalah itu ada 2, ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf gunnah ada 2 yaitu nun dan mim. Selain itu dibaca nabr. Contohnya al hayy ya, jadi ya-nya bertasdid dibaca ada penekanan suara al hayy seperti itu. Saya ulang, nabr yang pertama itu wakof pada huruf yang bertasdid selain huruf qalqalah dan huruf gunnah. Kemudian nabr yang kedua itu berupa wawu bertasdid, di mana wawu bertasdid itu didahului huruf yang berharakat fathah atau dhammah ya. Contohnya yang fathah itu wawu bertasdid yang didahului harakat fathah, contohnya tawwaba ya. Contohnya yang didahului huruf yang berharakat dhammah ya, contohnya la haula wala quwwata, yang quwwata itu ditekan, itu namanya nabr. Kemudian nabr yang ketiga itu berupa ya bertasdid seperti ini. Jadi apabila ada ya bertasdid, di mana ya bertasdid itu didahului huruf yang berharakat fathah seperti ini, atau ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharakat kasroh, itu juga dibaca nabr. Contohnya yang fathah ini ya ayu, seperti itu ditekan. Contohnya yang ya bertasdid yang didahului huruf yang berharakat kasroh yaitu di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iya ya, lafal iya itu ditekan karena di situ ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharakat kasroh. Kemudian nabr yang keempat tuh ada intikal. Artinya intikal itu perpindahan dari bacaan mat ke huruf yang bertasdid ya. Contohnya di surat Al-Fatihah itu walal dhalin, itu walal do itu ada mat tabi'i, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian mat tabi'i itu berjumpa dengan huruf lam setelahnya itu bertasdid lah. Di situ ada perjumpaannya mat tabi'i dengan huruf yang bertasdid, itu dibaca nabr. Artinya itu nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi, walal dhal, nah, seperti itu ditekan. Kemudian nabr yang kelima itu wakof pada hamzah, di mana hamzah itu didahului bacaan mat atau lin ya. Kalau contohnya wakof hamzah yang didahului mat ya, as-sama, nah, ditekan seperti itu. Kalau didahului lin syai, seperti itu ya. Di ayat kursi ada bima sya, itu ya, bima sya ya, ditekan seperti itu. Itu adalah wakof pada huruf hamzah yang didahului bacaan mat atau lin. Kemudian nabr yang keenam itu berupa ada alif tasniyah ya, di mana alif tasniyah itu berjumpa dengan hamzah wasol. Alif tasniyah itu alif yang mempunyai makna 2. Contohnya waqolal hamdu, itu di mana lafal qola itu terbuat dari ada alifnya tasniyah, menunjukkan bahwa artinya itu ada orang yang berbicara itu 2 orang. Itu cara bacanya ditekan pada lafal huruf lamnya itu waqolal hamdu, seperti itu. Kalau itu berbentuk mufrad lafal qola dibaca biasa saja waqolal hamdu biasa. Dimana itu untuk membedakan kalau berbentuk mufrad atau berbentuk tasniyah. Itu kalau ada berbentuk tasniyah berarti di situ ada nabrnya, yaitu dibaca ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Kemudian di sini ada ya ayyuhan. Nah, di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam. Ini ada alif lam. Di situ ada 2 bacaan tajwid. Jadi saya ulang, setiap ada kalimat ya, di mana kalimat itu diawali alif lam seperti ini. Di situ ada 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama ada bacaan idgham samsiyah. Anna dibaca idgham samsiyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Contohnya ini juga ada ya, alif lam berjumpa dengan huruf shin, ini juga dibaca idgham samsiyah. Yang kedua ini di bawah ini ya, nah, saya geser dulu. Nah, ini. Yang kedua ada lafal wal fahsya ya. Ini
Ya ini tadi ya nabr ya. Seumpama kita ada wakof di sini, kita berhenti di sini, cara bacanya hamzah ini dibaca nabr, yaitu ada pada penekanan suara wal fahsya seperti itu. Apa? Cari tanya Mbak Yaya. Saya ulang ya. Ini ada lafal kedua, di sini juga dibaca naber, yaitu ada ini apa naber ya Allah. Ini ada sebuah kalimat di mana kalimat yang kedua ini ada alif lam. Kalimat yang diawali alif lam di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf fa. Untuk contoh yang kedua ini dibaca idhar qamariyah ya. Saya ulang. Setiap ada kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qamariyah, yaitu contohnya seperti ini, ada alfa dibaca idhar qamariyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf fa, di mana huruf fa ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Yang kedua tadi dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini dibaca termasuk hurufnya idgham samsiyah ya. Yang membedakan untuk idgham ya, idgham itu ini ya, lam matinya lam sukun ini itu diidghamkan langsung atau dilebur ke huruf nun ini ya, namanya idgham. Jadi ayyuhanna ya. Jadi lam matinya ini hilang, yaitu cara bacanya itu tidak kebaca, langsung lam matinya ini langsung dilebur ke huruf nun ini. Itu namanya idgham. Adapun untuk idgham yang masuk pada alif lam itu namanya adalah idgham samsiyah ya. Jadi cara bacanya diidghamkan, jadi lam mati ini tidak dibaca. Ayyuhanna. Beda dengan yang idhar qamariyah ini ya, namanya idhar itu jelas, di mana lam matinya ini al ini itu dibaca jelas ya. Wal fa seperti itu. Padahal ini adalah sama-sama al ya. Ini ada alfa juga ada al sebenarnya, akan tetapi apabila alnya ini berjumpa dengan huruf nun, maka alnya ini hilang, diidghamkan ke huruf nun. Itu namanya idgham. Kalau idhar masih utuh, lam matinya kebaca wal fa. Kenapa? Karena lam matinya al ini berjumpa dengan huruf fa, di mana huruf fa ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Untuk cara mudah untuk mengenal bacaan apakah itu dibaca idhar qamariyah, apakah itu dibaca idgham samsiyah, yaitu ini. Untuk pola yang idgham samsiyah itu cara mudahnya yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dibaca idgham samsiyah ya. Ini juga bertasdid, ini juga ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini cara mudah mengenal bacaan idgham samsiyah. Sementara untuk bacaan idhar qamariyah, yaitu ini polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Itu cara mudah untuk mengenal apakah bacaan itu idgham samsiyah, apakah itu idhar qamariyah, di mana untuk menghafalkan hurufnya itu susah. Ada banyak sekali, yaitu ada untuk yang idgham samsiyah hurufnya ada 14, termasuk nun ini, termasuk shin, termasuk sin ini juga. Kalau yang idhar qamariyah juga hurufnya ada 14, termasuk fa ini ya, untuk menghafalkan itu susah. Jadi cara mudahnya tadi untuk yang idhar qamariyah, yaitu setelah alif lam ini tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara yang untuk idgham samsiyah yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, seperti ini juga ada. Untuk kaidahnya, untuk kaidahnya idgham samsiyah itu kapan? Ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat di dalam nadham tithumasil rahman tafuz difdani'am da'su adhonni yursyari falil karom. Untuk kaidahnya idhar qamariyah itu kapan? Ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian di sini ada ini ya. Ya ayyuhanna hanna. Di sini ada nun yang bertasdid. Ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Jadi hanna dibaca gunnah, alasannya ada huruf nun yang bertasdid ya. Adapun untuk kaidahnya gunnah itu kapan? Ada huruf nun yang bertasdid atau ada huruf mim yang bertasdid ini ya.
Jadi hurufnya gunnah ada dua, satu yaitu berupa huruf nun, nomor dua berupa huruf mim ya dengan syarat bertasdid. Adapun untuk nadhumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Untuk seputar gunnah sudah kami bahas di episode ke-7 ya. Nah, jadi di sini di samping dia ada idghamnya tadi, di sini juga ada gunnahnya ya. Ada idgham samsiah juga ada gunnah ya. Juga ada matobi'inya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang membedakan ya ini tadi sama-sama idgham samsiah. Kalau yang ini tidak berupa huruf nun atau tidak berupa huruf mim ya. Kalau berupa huruf nun atau huruf mim yang bertasdid itu ada dengungnya dua ketukan. Ini walaupun sama-sama dibaca idgham samsiah, akan tetapi kalau yang ini tidak ada dengungnya, khutuwatisya seperti itu. Beda yang ini sama-sama idgham samsiah akan tetapi di sini ada gunnahnya, maka dipanjangkan dengungnya. Ayyuhan, seperti itu, han, seperti itu. Kalau yang ini tidak usah ya, khutuwatisya langsung. Ya, di sama-sama idgham bil gunnah akan tetap sama-sama idgham samsiah akan tetapi kalau yang ini tidak ada dengungnya, kalau yang atas ini ada dengungnya. Karena apa? Karena ini berupa huruf nun. Kemudian di sini ada na, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi na dibaca matobi'i ialah alasannya yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi lafal an-nasu di sini ada 3 bacaan. Yang pertama tadi ada idgham samsiah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Bacaan yang kedua itu ada bacaan gunnah, yaitu alasannya ini ada huruf nun yang ada huruf nun yang bertasdid. Bacaan yang ketiga yaitu dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kita geser dulu ya. Di sini ada lafadz miring ya. Ya. Kulu mimma fil ard. Di sini ada kulu, yaitu di sini ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i. Jadi lu dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Coba matobi'i ya. Belum ada lagi nanti. Saya ulang, lu dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun untuk panjangnya matobi'i yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, lu, seperti itu. Kemudian di sini ada mim ma, yaitu di sini ada 2 bacaan. Yang pertama mim dibaca gunnah, yaitu alasannya ada huruf mim yang bertasdid. Artinya gunnah yaitu ada suara berdengung. Adapun untuk panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan, mim, seperti itu. Bacaan yang kedua ma, ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini alifnya ya. Dimana alif ini ya, alif itu beda dengan hamzah ya. Kalau ada penulisan seperti alif ini, dimana kalau ada alif ya berharokat baik kasroh, fathah atau dhammah seperti ini namanya hamzah. Kalau alif itu seperti ini ya, alif itu selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat, dimana untuk fungsinya alif itu hanya memanjangkan bacaan ya, ma, seperti itu. Saya ulang, mim ma ada 2 bacaan. Yang pertama ada bacaan gunnah, alasannya ada huruf mim yang bertasdid. Yang kedua ada ma dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada fil ardi. Di sini ada sebuah kalimah ya, di mana kalimah ini itu diawali alif lam, tadi sudah kita bahas ya. Di sini ada alif lam berjumpa dengan hamzah. Ini dibaca idhar qamariyah. Artinya idhar itu lam matinya ini dibaca jelas ya. Idhar itu artinya jelas. Kalau idhar, dimana idhar itu masuk pada alif lam, itu namanya idhar qamariyah ya.
di mana idhar itu ada banyak sekali ya. Kalau ada idharnya bertempat di alif lam itu namanya idhar qamariyah. Kalau ada itu ya, yang pertama dulu ada tanwin atau nun mati ya, bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, itu namanya idhar, itu nadumnya wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghini thummal kha'i, itu idhar. Kemudian idhar yang kedua itu idhar yang bertempat di satu kalimah, itu yaitu ada nun mati bila berjumpa dengan huruf ya, di mana nun mati atau ya itu berada di satu kalimah, itu juga dibaca idhar ya, bukan idgham. Itu namanya idhar mutlak atau idhar tunggal sak kalimah. Itu juga idhar, nadumnya itu kana bikil matin kadun ya fan bida. Kemudian idhar yang ketiga itu ada idhar syafawi, di mana kalau idhar syafawi itu bertempat di mem mati ya, seperti ini ya, mem mati berjumpa dengan huruf kaf ya. Jadi apabila ini juga ada mem mati berjumpa dengan huruf wawu ya, di mana untuk idhar yang bertempat di mem mati itu namanya idhar syafawi, itu nadumnya karena nadumnya wadhir lada baqil hurufi kulliha. Kemudian idhar yang keempat ini namanya ada idhar qamariyah, di mana idhar qamariyah itu yaitu berupa al atau lam mati ini ya, alif lam al, di mana al itu bertempat di kalimat isim ya. Jadi di sebuah kalimat di mana itu ada alnya, ada lam matinya di situ. Di situ berjumpa dengan hamzah seperti ini. Itu namanya idhar qamariyah, nadumnya wa adhirun lama ta'rifil lada arba'atim min ba'di asyrin tujada fi abgi hajjaka waqaf aqimah. Kemudian idhar yang keberapa? Yang kelima itu ada idhar fi'li, itu polanya yaitu bertempat di ada lam mati yang bertempat di kalimat fi'il ya, baik fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, itu namanya idhar fi'li. Beda dengan ini ya, kalau al atau lam matinya bertempat di kalimat isim itu namanya idgham samsiyah. Kalau lam matinya bertempat di kalimat fi'il, baik fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar, itu namanya idhar fi'li. Itu nadumnya walama fi'li adhiran hamutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo. Kemudian idhar yang keenam itu idhar yang polanya itu bertempat di huruf idharnya yang mati atau huruf halaknya yang mati. Jadi apabila ada huruf halak ini hamzah, ha, kha, ain, ghin, ini huruf halak atau huruf idhar, itu apabila mati itu juga dibaca idhar, yaitu dibaca jelas. Beda yang idhar yang depan tadi, kalau yang depan tadi tanwin atau non mati berjumpa dengan huruf halak itu idhar juga. Kalau yang keenam ini idhar itu yang mati justru huruf halaknya itu sendiri yang mati, itu juga dibaca idhar, namanya idhar halki. Itu nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Jadi ada 6 idhar ya. Kemudian sini ada fil audi, di sini ada ra mati, di mana ra mati ini didahului huruf yang berharokat fathah ini dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal, yaitu cara bacanya fil ard seperti itu. Tidak boleh fil ar, tapi fil ard ya, seperti itu. Dimana untuk polanya ro yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18. Dimana untuk pola ro yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola. Yang pertama seperti ini, berupa huruf ro yang berharokat fathah seperti ini juga ya. Pola yang kedua ini berupa ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian pola ro yang dibaca tafkhim yang ketiga berupa huruf ro yang berharokat dhammah, di sini tidak ada ya. Yang keempat ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima itu berupa ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang tidak ada sini. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, yang keenam, yaitu keenam itu berupa ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh ada ro waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ro waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan ro
tadi ro yang dibaca tebal atau ro yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola. Itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya. Saya ulang, aur dibaca tafkhim alasannya ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kita geser dulu. Halalan thayyiba. Di sini ada hala, yaitu di sini ada huruf lam, di mana huruf lam ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Jadi setiap ada huruf di mana huruf itu berharokat berdiri, ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Hala, seperti itu ya. Dimana untuk teman-teman yang membawa Al-Quran cetakan Madinah ya, di situ harokatnya tidak ada yang berdiri seperti ini, harokatnya tuh miring seperti ini ya. Akan tetapi walaupun miring tetap dibaca panjang. Karena apa? Karena setelah lam ini di sini ada alifnya, ada alif kecil. Itu menunjukkan bahwa di situ ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i ya. Panjangnya sama yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Begitu pula bagi teman-teman yang memakai seperti saya ini untuk Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini, yaitu tidak ada alifnya di sini. Harokatnya bukan miring, akan tetapi diringkas dengan harokat berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa cara bacanya di situ dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Kemudian di sini ada halalan to. Di sini ada lanto, yaitu ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ta miring ya. Ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yaitu cara bacanya ini tanwin ini disamarkan ya. Jadi yang dibaca samar ada tanwinnya ini ya. Halalan to, seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, yaitu cara bacanya tanwin ini tidak boleh dibaca jelas. Seperti contoh halalan to, seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena huruf to ini hurufnya ifa ya, bukan hurufnya idhar. Maka apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf to ini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Adapun yang dibaca samar adalah tanwinnya ini. Ini namanya ifa, ini adalah ifa a'la ya, dimana teman-teman yang belum tahu seputar ikhfa ya, dimana ikhfa itu ada 3 ya. Ikhfa itu di dalamnya ikhfa itu mengandung ada bacaan yang disamarkan, itu ikhfa, juga mengandung ada bacaan yang didengungkan. Saya ulang, di dalam ikhfa itu ada bacaan yang samar, juga ada bacaan dengung. Lah, akan tetapi itu ya, antara bacaan samar dan dengung itu tadi itu dibagi 3. Yang pertama namanya ada ikhfa a'la. Apa artinya a'la? A'la itu artinya tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding tingkat dengungnya. Tadi saya sudah sampaikan di dalam ikhfa itu ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Akan tetapi untuk ikhfa a'la ini, a'la itu artinya tinggi, yaitu lebih tinggi tingkat kesamarannya dibanding dengungnya. Jadi ada dengungnya sedikit. Jadi samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Ini untuk ikhfa a'la. Jadi cara bacanya yang lebih kuat adalah tingkat samarnya. Halalan to, seperti itu. Jangan yang lebih dominan tingkat dengungnya seperti ini, halalang to, jangan. Karena apa? Karena ikhfa a'la itu bunyi vokalnya NN ya, halalan to, seperti itu. Dimana untuk hurufnya ikhfa a'la itu ada 3, yaitu huruf to ini, kemudian huruf ta dan huruf dal ya. Jadi apabila ada tanwin seperti ini atau ada non mati, itu apabila berjumpa dengan 3 huruf, yaitu huruf to, dal, ta, itu ikhfa-nya adalah ikhfa a'la. Yang nomor 2, yang nafa a'la ya, ikhfa a'la itu boleh dikatakan ikhfa aqrab ya. Aqrab itu artinya dekat ya. Dekat yang bagaimana dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya ya.
Di mana ini ya tanwin ya. Tanwin itu hakikatnya adalah nun mati, di mana nun itu, huruf nun itu keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Dari langit-langit mulut huruf nun itu apabila berjumpa dengan huruf to ini maju sedikit langsung ketemu, yaitu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya. Dari huruf nun langit-langit mulut dengan huruf to delta itu tetangga berdekatan ya, tonggone persis ya. Sangat dekat sekali, maka dari itu dikatakan ifa aqrab, yaitu ifa yang dekat dipandang dari segi makhorijul hurufnya saling berdekatan. Kemudian yang kedua ada ifa apa lah ya? Yang kedua ada ifa adna ya. Adna itu artinya rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah itu dipandang dari tingkat kesamarannya rendah. Justru yang lebih kuat atau yang lebih dominan adalah tingkat dengungnya ya. Kebalikannya tadi ifa ala ini ya. Saya ulang, ifa yang kedua ada ifa adna itu artinya rendah, rendah yang dipandang tingkat kesamarannya lebih rendah dibanding dengungnya, atau dibalik yaitu ifa adna itu dengungnya lebih dominan daripada samarnya, yaitu hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf atau huruf kaf. Di sini tidak ada ya. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf itu dikatakan ifa adna, yaitu ifa yang rendah, bunyi vokalnya ng, seperti itu. Nama lain ifa adna itu dikatakan ifa abad, yaitu ifa yang jauh. Jauh yang bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya itu saling berjauhan ya, dimana huruf nun tadi, huruf nun mati ya, huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, itu apabila berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf itu berada di pangkal lidah ya, itu sangat berjauhan sekali, maka dari itu dikatakan ifa abad, yaitu ifa yang jauh. Kemudian yang ketiga ada ifa ausat. Ifa ausat itu artinya pertengahan, dipandang dari bunyinya dia tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Kemudian dipandang dari segi makhorijul hurufnya atau keluarnya huruf itu dia tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, maka dari itu dikatakan ifa ausat, yaitu ifa pertengahan ya. Untuk seputar ini pembagian ifa ada tiga, ada ifa a'la atau ifa aqrab, yang kedua ada ifa adna atau ifa abad, yang nomor tiga ada ifa ausat. Itu sudah kami bahas di episode ke-14 tentang pembagian ifa beserta contoh-contohnya ya. Lebih lengkapnya di situ. Kemudian di sini ada halalan toyi. Di sini ada ya bertahdid ini. Tapi di depan sudah kita bahas ya bertahdid, di mana ya bertahdid ini di dalil huruf yang berharokat fathah ini dibaca nabr ya. Tadi di depan sudah kita bahas, yaitu nabr tadi ada berapa? Ada 6 posisi, di antaranya ini yaitu ada ya bertahdid yang di dalil huruf yang berharokat fathah. Apa artinya nabr? Nabr itu yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ya yang bertahdid ini dibaca ditekan ya, toyi seperti itu namanya nabr. Kemudian di sini ada toyiba, di sini ada ba, yaitu ada huruf ba. Di mana huruf ba ini berada di akhir ayat, kita wakaf di akhir ayat, kita berada di akhir kalimah ya. Di mana berupa di akhir kalimah dan ini berupa tanwin fathah, ini dibaca mat iwat ya, toyiba. Ba dibaca mat iwat, alasannya ada wakofnya tanwin fathah berada di akhir kalimah ya. Seumpama kita berhenti di sini, ini dibaca mat iwat, yaitu panjangnya seperti mat tobi'i, yaitu tanwin fathah ini cara bacanya diganti ya, kata iwat ya, diganti dengan fathah biasa. Toyiba, tidak boleh utuh toyiban, tidak boleh ya, namanya iwat. Toyiba seperti itu. Dimana untuk ini ya, ini mat iwat itu berlaku pada setiap huruf ya. Setiap huruf apapun dimana huruf tersebut berada di akhir kalimah, artinya wakof di akhir kalimah, juga dia bertanwin fathah ya. Kalau tanwin dhammah tidak bisa, hanya khusus pada berlaku pada huruf yang berada di akhir kalimah juga bertanwin fathah. Ini berlaku semuanya kecuali pada tak marbutah ya. Tak marbutah itu apabila berada di akhir kalimah, apabila bertanwin fathah itu tidak bisa dibaca mat iwat, akan tetapi disukunkan, itu untuk tak marbutah ya. Tak marbutah itu tak yang cara penulisannya terikat ya, beda dengan tak maftuhah ya. Ini tak maftuhah ya.
Ta maftuha itu ini, yaitu ta maftuha itu cara penulisannya terbuka ya, artinya maftuha terbuka ini. Dari sini seret terus ta, nah, sudah selesai titik dua. Ini maftuha ya. Ini kalau berada di akhir ayat seperti ini dan bertawin fathah tetap dibaca mad iwad. Kalau tak marbutoh itu tak yang cara penulisannya terikat ya. Seperti huruf H ya, ini seperti lingkaran nih. Nah, seperti lingkaran di sini nggak ada ya tak marbutoh seperti ini biasanya ya. Cara penulisannya terikat dari sini berputar terus ketemu lagi terikat. Ini namanya tak marbutoh, yaitu tak yang cara penulisannya terikat itu dikatakan tak marbutoh. Kalau tak marbutoh di akhir kalimat bertanding fathah itu disukunkan, tidak bisa dibaca mad iwad ya. Tapi kalau tak maftuhah tetap dibaca mad iwad. Kemudian di sini ada wala tattabi'u. Di sini adalah ya. La ini dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Di mana mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Kaidahnya mad tabi'i ya. Kaidahnya mad tabi'i itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Itu kaidahnya mad tabi'i. Di mana hurufnya mad tabi'i ya itu ada 3. Yang pertama hurufnya ada alif ini, dimana la ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf lam berharokat fathah, huruf kedua ada alif ini. Nah, alifnya ini menjadi alifnya mad tabi'i karena apa? Karena alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ya, ulang, hurufnya mad tabi'i yang pertama berupa alif, di mana alif itu menjadi hurufnya mad tabi'i harus didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, sama ya. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang kedua berupa ya mati seperti ini, di mana ya mati ini menjadi hurufnya mad tabi'i, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang ketiga seperti ini berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Adapun untuk seputar mad tabi'i yang masih bingung, sudah kami bahas di episode pertama, kedua, dan ketiga. Adapun untuk panjangnya mad tabi'i yaitu 1 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Wala, yang ini yuri, yang ini au, seperti itu. Kemudian ini au ya, sudah au dibaca mad tabi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kita geser dulu. Khutuwati syaiton. Di sini ada khutuwa, yaitu ada huruf wawu, di mana huruf ini berharokat berdiri. Ini juga dibaca panjang atau dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya cukup ada huruf yang berharokat berdiri. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah di sini ada alifnya, huruf wawunya ini harokatnya miring, tidak berdiri ya. Itu juga dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, itu di Al-Quran cetakan Madinah. Sementara untuk Al-Quran cetakan Indonesia itu cukup seperti ini, yaitu tidak ada alifnya, akan tetapi huruf wawu ini di atasnya berupa harokat berdiri, jadi diringkas dengan harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa cara bacanya itu dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Khutuwa, seperti itu. Kemudian di sini ada khutuwatisya. Di sini ada sebuah kalimat, di mana kalimat ini diawali alif lam, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf sin, ini dibaca idgham samsiyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf sin ya. Atau tadi depan kita bahas kalau ada sebuah kalimat, kalimat isim tentunya, di mana kalimat itu diawali alif lam, di mana alif lam itu berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Ini cara mudahnya, ini dibaca idgham samsiyah. Kemudian asyaiton, di sini ada syai, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin, artinya lunak atau lentur, cara bacanya lentur, syai, seperti itu. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada ya mati seperti ini atau ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, itu dibaca lin ya. Kemudian di sini ada syaiton, yaitu ada di sini ada huruf to, di mana huruf to ini berharokat berdiri, ini dibaca mad tabi'i ya. Belum ya.
ya. To dibaca mad tabi'i, alasannya yaitu ada huruf to yang berharokat berdiri. Kemudian seumpama kita wakaf di sini di huruf nun yang berharokat kasroh ini, maka apabila kita wakaf atau kita berhenti di sini, maka huruf nun yang berharokat kasroh ini harus disukunkan. Kenapa? Karena wakaf. Maka yang terjadi ini ada mad tabi'i to berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini bukan mad tabi'i lagi, melainkan menjadi mad arid lisukun. Jadi syaiton ya ton dibaca mad arid lisukun, yaitu alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kemudian kita geser dulu. Di sini ada innahu lakum aduwwum mubin. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun. Di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun untuk panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Inna, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau ada huruf mim yang bertasdid seperti ini. Jadi hurufnya gunnah ada 2, yang pertama ada huruf mim, yang kedua ada huruf nun dengan cara bertasdid ya. Adapun untuk nantumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Kemudian di sini ada innahu la. Di sini ada hak yang hak dhamir ya. Di mana di atas hak ini yaitu ada harokat dhammah yang kebalik ya. Ini cara penulisannya dhammah ini kebalik. Ini menunjukkan bahwa cara bacanya hak ini dipanjangkan 2 harokat. Innahu la, seperti itu. Ini dibaca maselah atau maselah qasirah ya. Jadi innahu la dibaca maselah qasirah, yaitu alasannya setelah dhamir ini tidak berjumpa dengan hamzah atau tidak berubah hamzah. Dimana untuk seputar maselah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-25, di mana masalah itu ada 2, ada masalah qasirah, juga ada masalah tawilah ya. Untuk yang masalah qasirah polanya seperti ini, yaitu setelah hak dhamir tidak berubah hamzah. Kalau masalah tawilah itu polanya setelah hak dhamir itu berubah hamzah ya. Dimana ini untuk Al-Quran cetakan Indonesia ya, ini itu harokat dhammahnya kebalik. Ini menunjukkan bahwa cara bacanya itu dipanjangkan ya. Kalau harokat dhammah sepertinya seperti ini, nah, ini juga seperti ini. Nah, di sini harokat dhammah kebalik itu dibedakan karena apa? Karena ini cara bacanya dipanjangkan. Sementara untuk Al-Quran cetakan Madinah, dhammahnya tetap biasa, dhammah biasa seperti ini. Akan tetapi setelah hak dhamir ini di sini ada wawunya kecil. Di situ menunjukkan bahwa di situ ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Di situ dibaca mad tabi'i atau dipanjangkan ya. Dibaca mad tabi'i. Di mana mad tabi'i ini ya, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, itu dibaca mad tabi'i itu di Al-Qur'an cetakan Madinah ya. Adapun mad tabi'i ini itu bertempat di hak dhamir ya. Jadi apabila ada hak dhamir, ada mad tabi'i kok bertempat di hak dhamir, itu bukannya mad tabi'i, akan tetapi itu adalah mad selah ya. Dimana untuk bacaan mat itu memang terbuat dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'inya bertempat di hak dhamir, itu namanya mad selah, baik yang tawilah atau yang qasirah. Kalau mad tabi'inya itu bertempat di ini tadi di depan ini, bertempat di akhir ayat atau wakaf, bertemu dengan huruf yang diwakafkan, itu mad tabi'inya berubah menjadi mad arid lisukun. Kemudian apabila ada mad tabi'inya bertempat di hamzah itu dinamakan mad badal. Apabila ada mad tabi'inya itu bertempat di mana lagi? Bertempat di berjumpa dengan hamzah. Apabila ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, itu dinamakan mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang bertasdid, itu dinamakan mad lazim kilmi kalau bertempat di kalimah. Kalau bertempat di huruf muqatta'ah dinamakan mad lazim harfi ya, mutsaqqal ya. Kalau mad tabi'inya berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan sukun, itu kalau berbentuk huruf muqatta'ah dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau berbentuk kalimat dinamakan mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kalau mad tabi'inya ya, saya ulang. Jadi mad apapun, bacaan mad apapun itu memang terbuat dari mad tabi'i ya. Kalau mad tabi'inya yang kurang lagi ada mad tabi'i yang bertempat di tasdid ya.
Jadi atau zilal tasdid itu dinamakan mat tamkin ya. Jadi mat apapun itu memang terdapat mat tabi'i, yaitu seperti ini, yaitu ada mat tabi'i tiba-tiba di hak dhamir, itu dinamakan mat silah ya. Tapi kalau di Al-Quran Cetakan Madinah ini kalau dibahas ini mat tabi'inya mana, memang kesulitan ya, karena di sini tidak ada wawunya mati ya, yaitu diringkas dengan harokat dhammah yang kebalik. Kalau teman-teman yang pengen tahu bahwa di sini ada wawunya atau menunjukkan bahwa di situ ada wawu mati yang di huruf yang berharokat dhammah dibaca mat tabi'i itu di Al-Quran Cetakan Madinah. Kemudian di sini ada lakum, di sini ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ain, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini cara bacanya mem mati ini dibaca idhar. Lakum, seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yaitu cara bacanya tidak boleh mem mati ini disamarkan. Seperti contoh lakum, seperti itu tidak boleh. Yang benar mem mati ini dibaca jelas atau dibaca idhar, lakum. Adapun artinya syafawi, yaitu mem, di mana huruf mem ini keluarnya huruf itu berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun untuk kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi ya, dimana huruf hijaiyah itu ada 28, kemudian dikurangi 2 ya, selain mim dan ba tinggal 26. Jadi hurufnya ada banyak sekali, ada 26, termasuk huruf ain ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Jadi apabila ada mim mati berjumpa dengan huruf ain ini dibaca idhar syafawi. Untuk nadhamnya idhar syafawi wa dhir lada baqil hurufi kulliha. Kita geser dulu. Di sini ada aduwwum mubin. Di sini ada adu ya. Di sini ada waw bertasdid ini. Di mana waw bertasdid ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca nabr. Tadi untuk seputar nabr sudah kami bahas, di mana nabr itu artinya yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan adu seperti itu. Saya ulang, adu dibaca nabr, alasannya ada waw bertasdid yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian saya ulang ya, artinya nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi, cara bacaan ditekan adu, seperti itu namanya nabr. Kemudian adu wummu, sini ada wummu, ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf mim, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu atau melebur, yaitu cara bacanya tanwin ini cara bacanya langsung disatukan ke huruf mim ini adu wummu ya, wummu seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, yaitu tanwin ini tidak boleh dibaca jelas. Seperti contoh aduwunmu, tidak boleh. Yang benar tanwin ini langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf mim. Ini namanya idgham ya. Aduwunmu seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idgham bi gunnah itu kapan ada tanwin seperti ini atau ada nun mati, bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah ya. Adapun untuk nadhamnya idgham bi gunnah wadghim bi gunnatin biyan mulaidah ya. Di samping idgham ini ya, ini ada gunnahnya, itu ada namanya idgham bi gunnah. Di samping dia idgham menyatu, itu juga dibaca ada suara berdengungnya. Wummu seperti itu. Tidak boleh terlalu kecepatan ya. Adu wummu. Kalau dibaca terlalu kecepatan itu hanya dapat idghamnya saja, memang sudah dapat, akan tetapi bigunahnya belum dapat. Padahal ini dibaca idgham bi gunnah, yaitu dibaca idgham juga dibaca dengung, bi gunnah artinya dengung. Jadi cara baca dibaca pelan, aduwummu seperti itu ya. Kalau aduwummu dapat idghamnya saja, akan tetapi bi gunnahnya belum dapat. Adapun untuk nadhamnya tadi sudah wadghim bi gunnatin biyan mulaidah. Untuk seputar idgham bi gunnah ya, itu sudah kami bahas di episode beberapa ya, ke-10 ya. Kemudian di sini ada mubin. Di sini ada mubin, ini kita bahas ini dulu.
Gimana bi ini dibaca matobi? Yaitu alasannya ada ya mati yang didali huruf yang berharokat kasroh dibaca matobi. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun yang berharakat tanwin dhammah ini harus mati atau harus disukunkan. Kenapa kok harus mati? Karena berhenti atau karena wakaf. Jadi huruf apapun apabila berhenti itu harus disukunkan. Maka yang terjadi di sini ada perjumpaannya matobi dengan huruf yang diwakafkan. Ini bukan matobi lagi, melainkan menjadi mat arid lisukun. Jadi bin dibaca mat arid lisukun, yaitu alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kalau sudah menjadi mat arid lisukun ini ada, yaitu boleh ada 3 wajah bacaan. Yang pertama itu boleh dibaca tul. Apa artinya tul? Tul itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Seperti contoh mubin. Wajah yang kedua boleh dibaca tawasud, artinya sedang, yaitu panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Seperti contoh mubin. Seperti itu. Wajah yang ketiga boleh dibaca qasar atau artinya pendek, yaitu panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti matobi juga boleh mubin, seperti itu ya. Untuk nandomnya nandomnya mat arid sukun itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.